Perkenalkan, saya Novita Kahya Rahmadani dengan akhiran NIM 05. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Agita Nur Salsabila Madadila dengan NIM akhir 008. Perkenalkan, saya Salsila Fadia Hamini dengan akhiran NIM 012. Perkenalkan, saya Tarisa Rizky Lailatul Hudfila dengan akhiran NIM 022. Baik, selanjutnya yuk kita simak video yang akan kami paparkan. Sistem pembelajaran daring atau yang biasa disebut dengan e-learning, electronic learning, merupakan sebuah metode pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat elektronik secara dalam jaringan atau yang biasa disebut online. Bullen dan Jins pada tahun 2007 mendefinisikan e-learning sebagai proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan juga memungkinkan berjalannya proses belajar jarak jauh. E-learning memungkinkan proses mengajar dan juga belajar dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan juga dimanapun. Selayaknya prinsip kegiatan online lainnya, jarak dan juga waktu tidak lagi menjadi sebuah penghalang untuk melakukan kegiatan, termasuk dalam hal belajar. Secara umum, e-learning dilakukan menggunakan media berbasis internet dan juga website. Materi yang disajikan e-learning dapat berupa teks yang dibentuk dalam format dokumen, berbentuk video pembelajaran, berbentuk audio ataupun suara penjelasan saja. Bahkan ada juga dalam bentuk streaming video di YouTube. Yang selanjutnya ada karakteristik e-learning. E-learning ini memiliki beberapa karakteristik yang terbentuk dari sistem pelaksanaannya. Yang pertama ada ketika kita merujuk pada bahasa secara harfiah atau segi epistemologi dari e-learning sendiri yang berarti pembelajaran secara online atau elektronik, maka dapat dikatakan karakteristik e-learning adalah memanfaatkan media digital dan jasa teknologi elektronik. Yang kedua adalah dilihat dari materi pembelajarannya. Materi pembelajaran pada e-learning ini biasanya berupa materi belajar dalam bentuk digital yang bersifat mandiri atau self-learning material. Lalu, materi belajar tersebut disimpan dalam bentuk sistem komputasi. Ini berarti materi pembelajaran ini dapat diakses oleh para peserta didik atau pendidik kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga ada karakteristik e-learning memungkinkan untuk membuat kurikulum, memanfaatkan jadwal pembelajaran, juga membuat sistem administrasi pendidikan yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan komputer. Tipe atau jenis pembelajaran e-learning. Berdasarkan waktu pelaksanaan pembelajarannya, Clark and Mayer dalam Klinger tahun 2008 membagi e-learning ke dalam dua klasifikasi, yaitu pertama, sinkronus. Pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang sama. Contohnya yaitu melalui percakapan online, video konferensi, atau video real time. Kedua, asinkronus. Pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang berbeda. Contohnya dengan menyediakan atau mengirim materi pembelajaran, aktivitas dalam bentuk vlog, forum, atau wiki, melalui file sharing, email, atau situs tertentu. Tujuan penggunaan e-learning sebagai sistem pembelajaran ialah ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas belajar peserta didik. E-learning memungkinkan peserta didik untuk memperoleh akses ke materi pelajaran yang lebih luas dan lebih mudah diakses, serta memungkinkan mereka untuk belajar secara lebih efektif dengan menggunakan teknologi yang lebih interaktif. Dengan demikian, kualitas belajar dapat ditingkatkan melalui penggunaan e-learning yang lebih dinamis dan interaktif. Yang kedua, mengubah budaya mengajar pendidik. E-learning memungkinkan seseorang pendidik untuk mengubah cara mereka mengajar dengan menggunakan teknologi yang lebih modern dan interaktif. Dengan demikian, pendidik dapat lebih efektif dalam mengkomunikasikan materi pelajaran dan meningkatkan partisipasi siswa. Kemudian, yang ketiga yaitu mengubah belajar peserta didik yang pasif menuju ke budaya belajar yang aktif, sehingga terbentuk independent learning.
E-learning memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih aktif dengan menggunakan teknologi yang lebih interaktif. Dengan demikian, siswa dapat memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memadukan kemajuan mereka sendiri sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dalam belajar. Kemudian, yang keempat yaitu memperluas basis dan kesempatan belajar oleh masyarakat. E-learning memungkinkan akses ke materi pelajaran yang lebih luas dan lebih mudah diakses, sehingga memungkinkan masyarakat yang lebih luas untuk memperoleh kesempatan belajar. Dengan demikian, e-learning dapat membantu memperluas basis dan kesempatan belajar secara lebih luas. Kemudian, yang kelima yaitu mengembangkan dan memperluas produk dan layanan baru menurut Sanaki 2009. E-learning memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang lebih inovatif dan interaktif. Dengan demikian, e-learning dapat membantu meningkatkan inovasi dan kemajuan dalam pendidikan. Manfaat yang diperoleh dari pembelajaran e-learning. Yang pertama yaitu menghemat biaya. E-learning memungkinkan proses pembelajaran untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun. Maka itu, pembelajaran melalui e-learning dinilai sangat efisien dalam segi biaya, karena tenaga pendidik maupun peserta didik tidak perlu membayar sejumlah biaya yang biasa dikeluarkan pada pendidikan konvensional. Yang kedua, waktu belajar fleksibel dan dapat diatur sendiri. Pada dasarnya, e-learning memungkinkan kegiatan belajar untuk dilakukan secara tepat waktu, layaknya belajar secara konvensional. Oleh sebab itu, menjadi salah satu solusi bagi para peserta didik yang kerap kali menghadapi kesulitan untuk menentukan waktu belajar yang paling tepat untuk mereka. Yang ketiga, memungkinkan untuk memantau performa. Bagi para tenaga pendidik, e-learning memungkinkan mereka untuk memantau atau memonitor perkembangan peserta didik, secara khusus dalam menilai pencapaian pada materi yang diberikan. Keempat, meningkatkan interaktivitas antara pendidik dan peserta didik pada proses pembelajaran. Apabila e-learning diciptakan secara tepat dan cermat, e-learning dapat meningkatkan interaktivitas antara tenaga pendidik dengan peserta didik, juga antara peserta didik dengan peserta didik lainnya ketika proses pembelajaran berlangsung. Pada pembelajaran konvensional, kita sering menemukan peserta didik yang tidak berani atau tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau mengajukan pertanyaan ketika sedang diskusi. E-learning memungkinkan peserta didik untuk lebih berani karena tampil secara tidak langsung dan dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaannya kapanpun. Yang kelima yaitu jangkauannya lebih luas. Fleksibilitas e-learning dalam segi waktu dan tempat memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak atau lebih luas peserta didik. Dalam e-learning, ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun dapat belajar melalui e-learning, karena segala interaksi dengan sumber pembelajaran dilakukan secara online melalui internet. Kesempatan untuk belajar terbuka secara lebar untuk siapapun yang butuh dan menginginkan. Yang keenam yaitu penyimpanan dan penyempurnaan materi pembelajaran menjadi lebih mudah. Fitur-fitur yang tersedia dalam media digital dan perangkat lunak elektronik yang digunakan sebagai sarana e-learning memungkinkan peserta didik dan pendidik untuk mendapatkan, menyimpan, mengubah, atau menyempurnakan materi pembelajaran secara mudah dan cepat. Yang terakhir yaitu menambah jaringan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jangkauan e-learning sangat luas, sehingga memungkinkan mereka yang menggunakannya untuk dapat menemui banyak orang dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Sebab e-learning berbasis internet dan melalui situs website yang dapat diakses secara mendunia. Fungsi e-learning yang pertama, sebagai suplemen atau tambahan. Dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Yang kedua, sebagai komplemen atau pelengkap. Dikatakan berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh siswa di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau pengayaan atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai enrichment
apabila kepada peserta didik yang dapat dengan cepat menguasai atau memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara tatap muka atau fast learners diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Dikatakan sebagai program remedial apabila kepada peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang disajikan guru secara tatap muka di kelas atau slow learners diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dirancang untuk mereka. Tujuannya agar peserta didik semakin lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan oleh guru di kelas. Fungsi e-learning yang terakhir yaitu sebagai substitusi atau pengganti. Sekolah atau perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para peserta didiknya. Tujuannya agar para peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mereka. 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih peserta didik, yaitu yang pertama, sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional. Yang kedua, sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, atau bahkan yang ketiga, sepenuhnya melalui internet. Implementasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, seorang guru bahasa Indonesia pada pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran e-learning. Kedua, melalui aplikasi untuk memulai pembelajaran e-learning seperti via Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Ketiga, guru menyampaikan dan menjelaskan materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Misalkan salah satunya ialah mengenai teks prosedur. Keempat, setelah memaparkan materi, guru memberikan tugas mengenai teks prosedur dengan memberi waktu pengerjaan siswa dalam beberapa menit. Kelima, kemudian hasil pengerjaan setiap siswa dipresentasikan melalui via Zoom atau Google Meet tersebut. Keenam, selanjutnya setelah mendengarkan penyampaian hasil pengerjaan siswanya, guru melakukan evaluasi terkait materi atau tugas yang sudah diberikan pada siswa. Dan yang ketujuh, setelah itu, guru menyediakan sebuah kuis untuk mengasah pemahaman siswa yang telah dikerjakannya, bisa melalui aplikasi Quizizz, Kahoot, dan lain-lain. Dengan begitu, jenis pembelajaran sinkronus dan asinkronus seimbang dan siswa akan lebih memahami materi yang telah dipelajari. Jika Ibu menyebutkan kata perekonomian, apa sih yang terbesit pada pikiran anak-anak? Coba yang mau jawab bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, pertama ada Mas Satria. Yang terbesit dalam pikiran saya jual beli, Bu. Oke, pada pagi hari ini kita sudah mempelajari yang pertama ada permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan adalah seluruh barang ataupun jasa yang diminta oleh pasar atau konsumen. Jadi untuk melatih pemahaman kita lagi, sekarang anak-anak perhatikan instruksi dari Ibu ya. Diketik Kahoot join. Jadi seperti ini ya anak-anak. Baik, selanjutnya ialah review mengenai materi kami yaitu e-learning, di mana yang pertama mengenai kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu e-learning dapat menentukan kita secara bebas untuk menentukan tempat dan waktu. Benarkah teman-teman? Ya, benar. Kemudian yang kedua yaitu dengan e-learning kita dapat meningkatkan keefektifan pengetahuan dan kualifikasi melalui kemudahan akses dalam sumber internetnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan e-learning mampu memberikan peluang relasi pada peserta didik melalui pemanfaatan forum diskusi. Yang keempat, mengenai e-learning dapat hemat biaya, dalam arti tidak perlu peserta didik itu bepergian ke lokasi, misalkan ke sekolah begitu. Selanjutnya yang kelima yaitu e-learning selalu mempertimbangkan perbedaan individu peserta didik. Beberapa pembelajar misalnya lebih suka berkonsentrasi pada bagian-bagian tertentu dari mata pelajaran atau materi kuliah, sementara yang lain bersiap untuk meninjau keseluruhan materi. Selanjutnya yang keenam, e-learning membantu mengkompensasi kelangkaan staf akademik, termasuk instruktur atau guru serta fasilitator,
selanjutnya teknisi lab, dan seterusnya. Dan yang ketujuh, penggunaan e-learning memungkinkan self-pacing. E-learning memungkinkan setiap pembelajaran untuk belajar dengan kemampuan dan kecepatan sendiri, baik lambat atau cepat. Oleh karena itu, e-learning meningkatkan kepuasan dan mengurangi stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami mengenai kelemahan dari model pembelajaran e-learning. Baik, yang selanjutnya ialah kekurangan dalam model pembelajaran e-learning. Yang pertama, terdapat beberapa tempat yang tidak memiliki akses internet. Yang kedua, masih terdapat kekurangan sumber daya atau tenaga yang memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam mengakses internet itu sendiri. Nah, yang ketiga itu, terdapat kekurangan pada penguasaan bahasa komputer. Nah, yang keempat, perubahan yang cukup drastis pada peran guru. Itu seperti guru yang semula menguasai sistem pembelajaran konvensional, kini menjadi harus menguasai sistem pembelajaran yang berbasis internet. Terus ada lagi tuh yang kelima, terdapat kecenderungan untuk mendorong perkembangan aspek aspek komersial dan juga bisnis, dan malah mengabaikan aspek sosial dan juga aspek akademisnya. Terus yang keenam ada seperti bergantung pada motivasi si peserta didik. Jika peserta didik itu tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka kemungkinan besarnya itu ia akan mengalami kegagalan. Terus ada lagi yang ketujuh tuh, proses belajar dan mengajar lebih cenderung menjadi sistem pelatihan, bukannya pendidikan. Terus yang kedelapan atau yang terakhir ini, interaktivitas antara pendidik dan peserta didik itu bisa sangat tinggi, tapi bisa juga sangat rendah, sebab kehadiran secara virtual dapat membuat peserta didik mengabaikan atau proses pembelajaran dan juga kemudian akan bersifat pasif gitu. Mungkin itu saja kelemahan dan juga kelebihan dari sistem pembelajaran sistem model pembelajaran e-learning. Baik, di sini saya sedang bersama adik Lia di kelas 11 dari SMA 5. Nah, apakah adik sendiri pernah menggunakan model pembelajaran e-learning dalam pembelajaran di sekolah? Pernah. Kebetulan saat ini lagi ujian pakai aplikasi e-ujian. Seperti aplikasi Zoom, apakah pernah menggunakan? Pernah waktu SMP. Quizzes? Pernah juga. Bagaimana pengalaman adik sendiri ketika menggunakan pembelajaran model e-learning? Bisa disebutkan kelemahan dan kelebihannya? Kelebihan dari aplikasi e-ujian itu lebih praktis, soalnya kan nggak nulis, nggak pakai alat tulis juga. Kalau sedangkan kekurangannya itu kadang-kadang tuh error gitu, jadi langsung kembali. Nah, tapi bisa kembali lagi, tapi harus ke guru dulu buat kembali. Apakah pernah mengalami kehabisan paket data untuk mengerjakan soal? Pernah dulu waktu masa COVID itu kan pakai quizzes juga. Nah itu kadang pakai internet atau jaringan tuh kan kadang sinyalnya tuh jelek, jadi tuh langsung kayak nggak bisa mengakses gitu. Terima kasih. Baik, itu tadi testimoni dari adik Lia. Terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan. Terima kasih adik Lia, bye-bye.